Di usia 40 tahun, Luna Maya seolah terjangkit puber kedua. Artis sensual itu getol pamer kemesraan dengan Maxime Bouthier, pacar baru yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Jika dulu Luna gagal menikah karena tak mendapatkan restu dari calon mertuanya, sekarang Luna nampak bahagia karena Siti Purwanti dan Patrice Bouthier, orang tua Maxime, menerimanya dengan tangan terbuka. Apakah hal itu yang membuat Luna kian bucin dan tak mau berpisah dari Maxime? Ekspresi bucin berat pada belahan hati juga ditunjukkan oleh Arjuna Lapangan Hijau Pratama Arhan. Selebrasi Arhan pasca mencetak gol berhasil mencetak viral karena memperlihatkan kebucinannya pada Aziza Salsya, istrinya. Benarkah demi membela tim nasional, Arhan dan Aziza belum sempat berbulan madu pasca menikah di Tokyo 20 Agustus lalu? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas pendar-pendar cinta yang diperlihatkan Luna Maya, Maxime Bouthier, dan Pratama Arhan, Aziza Salsya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Tanggal 26 Agustus lalu, Luna Maya genap berusia 40 tahun. Di usia yang sudah matang itu, Luna seolah masih betah mempertahankan status lajangnya. Tapi itu bukan berarti Luna tidak punya planning untuk menyusul jejak rekan-rekan seangkatannya yang lebih dulu melangkah ke gerbang pernikahan. Saat ini Luna tengah membuka lembaran cinta yang baru bersama aktor Maxime Bouthier yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Would you like to say something for the birthday girl? Max, kamu udah di sini jangan ganti-ganti ya tahun depan ya. Sabar, sabar, sabar. Jangan trauma. Wow. Jangan trauma, say. Okay, Max, would you like to say something for her? No, the best for you. I love you so much. I love you so much. Cium dong, cium dong. Itu makanya aku dari tadi terus. Cium, cium, cium. Come on, cium, cium. Kabar baiknya kini Luna tidak kaku dan selangkah lebih maju. Jika dulu Luna getol pamer kemesraan di media sosial tapi enggan mengkonfirmasi status hubungannya di depan awak media, kini Luna seolah bosan menyembunyikan kisah asmaranya. Ketimbang mengundang fitnah karena ia bungkam seperti yang dilakukannya dahulu, sekarang Luna mulai terbuka kepada awak media. Ditemui kemarin petang, Luna yang baru saja berolahraga berkenan diwawancarai secara eksklusif oleh tim Star Pro. Artis sensual itu mengaku tidak lagi merasa malu memperlihatkan chemistry cintanya dengan Maxime. Kita masih saling menjajaki, hubungannya masih baru. Jadi pada prinsipnya semua manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada yang 100% juga nggak punya kelebihan apa-apa. Semua orang tuh punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi kita lagi mencocokkan bagaimana nih kedua karakter orang cocok apa enggak gitu. Terus kekurangan dia bisa aku terima apa enggak. Begitu pula dengan aku, kekurangan aku bisa diterima atau enggak. Udah gitu aja sih. Kalau mereka happy, teman-teman pasti ikutan happy. Apalagi syukur-syukur kalau dapat job MC ya kan, lebih happy lagi. Tapi whatever the best untuk teman-teman kita. Kalau Luna udah yakin, kita pasti sebagai teman-teman juga ikutan support ya. Ya kayaknya bahagia. Aku sih yang penting ngeliatnya bahagia dia aja sih. Soalnya kayaknya sebagai temen, kayaknya pingin lihat temannya seneng aja gitu. And for the longest time kan Luna juga, aku sama Luna kan juga udah dari tahun 2009 kita udah temenan. Jadi kayak udah ngeliat lah dia sama siapanya, dan I think sekarang ini salah satu momen dia yang terbahagianya. Jadi sebagai sahabat aku senang banget. Ya, banyak sahabat selebriti yang ikut senang melihat kebahagiaan Luna bersama Maxime. Di usia kepala 4, Luna sudah mencecap pahit manis dunia asmara. Bertahun-tahun, ia pernah menjadi kekasih yang tak dianggap karena kekasihnya yang berdarah Jepang dan tajir melintir itu seolah malu menggandengnya di acara-acara besar yang dihadiri publik, apalagi tampil mesra di depan wartawan. Tapi kini Luna merasa tersanjung oleh sikap manis Maxime. Meski masih muda, Maxime berpikiran dewasa dan tidak jaim. Ia dengan bangga mengakui dirinya sebagai belahan hati. Udah, berarti sekarang
Maxim balik lagi deh. Maxim nyanyi kan tadi janji mau nyanyi single. Single apa lagi sih? Nyanyi. Nyanyi apa? Gak boleh marah-marah. Ingat kata TV apa tadi? Ayo, jangan macam-macam. Sama apa? Silakan lagi, konten belum ngerol. Yuk lagi. Oh, make a wish ya. Oh, banyak banget kayaknya wish ini. Banyak nih wishnya. Semoga kebersamaan ini nggak cuma setahun sekali ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlari. Belajar dari pengalaman, Luna sadar kalau pengakuan dan penerimaan dari keluarga kekasihnya lebih berharga dari materi yang melimpah. Untuk apa dimanja dan dihujani rupiah setiap waktu, namun disembunyikan dan tidak diakui sebagai calon menantu oleh orang tua kekasihnya. Luna Maya itu kan terkenal dari sejak zaman dulu nggak pernah jadi-jadi tuh. Deket hilang, selalu berulang begitu. Artinya pengalaman ini juga merupakan sebuah penilaian orang secara umum bahwa ada sesuatu, kenapa nggak jadi selalu seperti itu. Jadi, kalau saya melihat memang kelihatan di awal banyak konflik, karena ada banyak masalah internal mereka itu akan ada banyak. Tetapi kalau dilihat dari ikatan cinta yang kuat, biasanya masalah sekuat apapun, sekeras apapun, kalau ikatannya itu lebih kuat dibanding masalahnya, tetap tidak berpengaruh apapun. I hope both of us bisa shine gitu loh. Kalau menjadi wanita yang dominan gitu dalam setiap hubungan. Ya nggak apa-apa dong. Kalau udah karakternya begini, pembawaannya dan perjalanan membawa saya menjadi orang yang independen, saya nggak bergantung sama orang. Di usia kepala 4, Luna semakin matang dalam karir dan percintaan. Kisah asmara yang dijalaninya bersama Maxim dibanding-bandingkan dengan kisah cinta ratu film horor Indonesia Susana yang pada tahun 1981 pacaran dan akhirnya menikah dengan aktor Cliff Sangra yang usianya belasan tahun lebih muda dari dirinya itu. Saat menikah dengan Cliff, usia Susana juga sudah 40 tahun, sama persis dengan usia Luna Maya kini. Yang menarik, sejak menikah dengan Cliff, Susana yang sebelumnya dikenal sebagai artis drama berkat sukses film Pulau Cinta yang membuatnya meraih nominasi aktris terbaik FFI 1979, kemudian ngetop di serangkaian film horor yang diproduksi tahun 80-an. Jika Luna sangat menghayati perannya sebagai Susana, mungkinkah Luna ingin mengikuti jejak sang legenda film horor Indonesia dengan menikahi Maxim, pria yang jauh lebih muda dari dirinya itu? Jadi yang tahu momen, yang tahu waktu, yang tahu oh ini orang tepat atau enggak kan kita ya. Kita yang ngejalanin. Jadi itu semua butuh proses dan aku percaya proses itu ya harus dijalanin. Jadi kalau kita lihat dari perjalanannya, di Indonesia ini orang yang wanita lebih tua, perempuan kemudian laki-lakinya lebih muda itu banyak hal, banyak kasus, banyak yang terjadi juga. Jadi artinya kalau kembali pada garis cinta kasih, garis ikatan, kalau garis ikatannya kuat, apapun masalah di luar, apapun omongan orang, apapun cerita ABCD yang terjadi di luar sana tidak akan berpengaruh pada hubungan mereka pribadi. Larinya ke arah itu. Nah kemudian kalau dikait-kaitkan dengan syuting filmnya yang sama-sama menjadi seperti ratu horor seperti itu. Saya pikir kalau ratu horor kan memang cuma Susana ya. Jadi nggak ada, belum ada penggantinya yang lain. Walaupun mirip ya bisa saja mirip, tetapi tidak sama. Kalau dibilang itu kan lebih muda, betul lebih muda. Karena di Indonesia yang lebih muda juga banyak. Dan artinya pengertian lebih muda di sini kalau disama-samakan, namanya disama-samakan bisa, tapi tetap tidak sama. Enggak sekarang maksudnya. Oh sekarang Korea? Enggak cocok jadi konten kreator. Kira mau coba apa lagi gitu loh? Enggak lagi. Sekarang lagi cobain apa di Semarang? Kalau aku kan harus ngomongnya bahasa Inggris, sorry ya. Tolong gunain bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris, Cal. Ya
Ya bagi saya mungkin kalau bagi Kak Luna Maya itu senang atau dia udah menemukan pasangannya, berarti itu udah cocok baginya gitu. Dengan seperti apa dengan dia kan beda usia juga nih. Nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak apa-apa, cinta mah tidak memandang usia. Iya. Yang penting cinta ya. Iya, karena udah ada rasa cinta satu sama lain, usia pun tidak dipandang. Menurut kami sendiri sih nggak ada hal yang gimana sih, maksudnya kayak ya banyak juga kok orang-orang juga yang mungkin nikah juga beda umur seperti itu sih, nggak menjadi penghalang sih kalau menurut kami sih gitu. Ya, lucu kan Instagram kita pada lucu-lucu bareng-bareng terus ya, cocok. Iya walaupun beda usia tapi tetap nyambung gitu, sefrekuensi kelihatannya ya. Iya sudah pas ya dengan terus juga bisa diajak kerjasama gitu sama main bareng terus ya. Kalau mereka menikah berdua, setuju nggak sih? Setuju, karena bahagia terus kelihatannya ya, main ya terus cocok. Sebelum janur kuning melambai, Luna ingin mengenal lebih jauh pribadi Maxim. Ia tidak mau pernikahan yang ingin dijalaninya sekali seumur hidup dilakukan terburu-buru hanya karena ingin menyenangkan orang-orang yang tak sabar melihatnya bersanding di pelaminan. Tapi benarkah liburannya ke Jepang bersama Maxim beberapa waktu lalu dalam rangka kerja sekaligus melakukan foto pre-wedding? Kemarin sempat beberapa hari di Jepang. Mungkin boleh cerita nggak sih kalau itu ada kegiatan apa sebenarnya? Nggak ada kegiatan apa-apa, ada kerjaan dikit aja. Terus ya udah sekalian, kemarin belum sempat liburan. Mungkin sudah lama nggak liburan. Seperti apa sih suasana di sana? Lalu tempat-tempat liburan seperti apa yang kalian sambangi di sana? Ya biasa aja. Ya makan, terus apalagi? Apalagi ya? Makan, onsen, naik kereta, terus apa ya? Ya gitu-gitu aja. Banyak juga yang menyoroti kalian ketemu sutradara Tokyo ya. Hah? From Tokyo itu. Banyak juga yang berspekulasi bahwa kalian ke sana akan ada project film di sana, benar nggak sih kalian? Temanku fotografer itu, bukan sutradara. Fotografer. Berarti anggapan itu tidak benar kan? Ya. Kalau di sana sama siapa aja sih? Ada, udah kan tahu lah, nggak perlu disebutin ya. Sama Maxim gimana sih kalian? Kayak baik-baik aja, didoain yang baik-baik. Aku berpikir dalam hubungan itu harus benar-benar sebelum lanjut ke lebih serius harus mateng, kenal benar-benar orangnya siapa. Jadi aku nggak kepatut kayak umur udah segini buru-buru, enggak. Karena menikah tuh sekali seumur hidup buat aku. Jadi harus benar-benar tahu orangnya. Gitu. Jadi nggak bisa tuh gara-gara umurnya udah segini terus ya udah buru-buru aja kawin biar menyenangkan banyak orang yang berumah tangga kan kita ya. Dalam konsep hubungan percintaan itu kan tentu kembali lagi harus ada energi cinta kasih yang kuat. Manakala ada hal memberi dan menerima, saling mau dirugikan, saling mau menguntungkan, saling memberi dan saling menerima dengan hal-hal baik. Artinya konsep ini apakah itu berjalan di tempat berlabuh yang baru ini ataukah belum? Jadi kalau saya lihat dari pola energi yang berjalan, kelihatannya memang ikatan warna merah mudanya kuat. Artinya kalau warna merah muda tuh asmaranya kencang, asmaranya kuat. Cuman kembali lagi bahwa kalau kita dilihat kembali ke urusan jodoh, menikah atau tidak menikah, jadi atau tidak jadi, itu memang kembali pada kuasa Tuhan. Hampir 2 dekade lalu, Luna hanya bicara terbuka soal belahan hati saat ia pacaran dengan Ariel Noah. Setelah bertahun-tahun tidak membicarakan sosok pacarnya di depan awak media, apa yang membuat Luna berubah? Benarkah karena ia tengah terjangkit puber kedua? Bagaimana rencana pertunangannya dengan Maxim yang kabarnya bakal digelar akhir tahun ini? Cantik, mapan, dan terkenal bukan jaminan cepat sampai ke pelaminan. Kumbang-kumbang selalu mengelilingi Luna Maya, tapi selalu mentok ketika sudah membahas pernikahan. Sudah bukan rahasia lagi, masa lalu Luna nan kelam. Karena pernah tersandung kasus video asusila bersama Ariel Noah, mantan kekasihnya yang membuat Luna selalu ditolak jadi menantu.
Lantas, apakah sambutan hangat orang tua Maxim menandakan mereka bisa menerima Luna apa adanya? Jika sudah mendapatkan lampu hijau dari calon mertua, mengapa Luna seolah ragu melangkah ke gerbang pernikahan? Atau Maxim belum siap menjalani tanggung jawab sebagai kepala keluarga? Belum lama jadian, Luna Maya dan Maxim Bottier langsung tancap gas menyuburkan benih-benih cinta mereka dengan liburan ke luar negeri. Uniknya, Luna seolah punya ritual khusus di Jepang bersama laki-laki yang menjadi belahan hatinya. Jika April 2017 silam, Luna foto mesra dengan kekasihnya terdahulu mengenakan kimono dengan latar belakang keindahan danau dan rimbunya bunga sakura, maka hal itu dilakukan lagi oleh Luna, kali ini bersama Maxim. Kemarin belum sempat liburan. Mungkin kerjaan seperti apa sih kalian? Karena kan banyak yang banyak ada, maksudnya kerja sama tempat-tempat di Jepang. Dulu, foto dan video mesra Luna dengan kekasihnya yang berdarah Jepang juga sempat viral. Bahkan banyak netizen yang mengira foto Luna dan kekasihnya itu untuk kepentingan pre-wedding. Namun beberapa bulan kemudian, Luna justru putus dari pria yang telah memacarinya selama 5 tahun itu. Tak heran kini netizen terlebih penggemar berat Luna berharap kisah pedih itu tidak terjadi lagi. Mereka berharap Luna dan Maxim bisa melewati badai asmara. Gue belum nikah ya? Nggak usah lah, Bun. Nggak usah lah ya? Sekarang nggak usah lah. Nanti aja. Alasannya? Takut kalau gagal? Kalau gagal lagi ntar ada bahan lagi buat dibully gue. Gagal lagi, dasar gitu. Padahal ya namanya kita kan selalu mencoba ya. Terus ternyata berjalannya waktu, kok gue fine-fine aja ya. Udah lupa nih. Kejalanin aja berarti? Jalanin aja. Terus tiba-tiba ketemu pacar kedua. Atau misalkan disakitin sama teman satu. Kita sedih banget gitu. Ya udah kita maafin, tapi kan mungkin nggak lupa ya. Kita ingat kejadiannya, tapi ternyata luka itu disembuhkan oleh waktu aja. Kalau saya cukup bahagia ya melihat mungkin Luna Maya dengan pasangannya saat ini, karena memang dengan apa yang terjadi kemarin ini juga pasti tidaklah ringan buat Luna Maya, dan menurut saya ini adalah salah satu fresh air gitu ya, angin segar, suasana baru, dan mudah-mudahan mereka juga bisa saling menyeimbangi dari komunikasi, dari kegiatan bersama, dan ini membuktikan bahwa umur itu bukan halangan untuk seseorang akhirnya berpasangan. Mbak Luna Maya serta pacar yang sekarang, kami sih ngedoain semoga yang terbaik, terus hubungannya semoga juga langgeng. Kalau misalnya ke jenjang yang serius ya kami doakan dan kami dukung sisir aja dari kita. Semoga lebih terus bisa menjalani hubungan yang lebih serius, bahagia terus, makin bucin mungkin ya. Iya, ngefans. Selain ke Jepang, jejak cinta Luna dan Maxim juga terdeteksi di Maroko, Afrika. Di Rabat, ibu kota Maroko, Luna dan Maxim membagikan pengalaman mereka saat menghadiri pernikahan kolega mereka. Luna dan Maxim asyik membandingkan adat seserahan pengantin di Maroko dengan di Indonesia. Apakah Maxim ingin menggabungkan seserahan ala Perancis dan Jawa seperti adat leluhur papa dan mamanya? Atau ia menyerahkan sepenuhnya konsep pertunangan dan pernikahan kepada Luna? Jadi nih kalau orang Maroko resepsinya kayak gini nih. Lucu ya. Ya mirip sih. Pierre is there. What is Pierre? Apa adat Maroko? It's pretty complicated. It's like 5 clothes apparently. Ganti baju 5 kali. Ganti baju 5 kali. Tapi lumayan sama sih. Ada yang seserahan. I mean it's still Muslim, right? Well, it's Arabic. Ntar makan dulu kita. Luna Maya Sugeng, nama lengkap artis blasteran Jawa Austria ini memang tak sungkan menunjukkan kebucinannya kepada Maxim. Sebaliknya, Maxim pun tak malu-malu menunjukkan cintanya kepada Luna.
Sebagian netizen menyebut Luna yang tengah kasmaran tengah mengalami puber kedua. Pasalnya, setelah go publik terkait kisah asmaranya dengan Ariel Noah, hampir 2 dekade silam, Luna tak pernah mempublikasikan identitas kekasihnya secara resmi di depan halayak ramai. Baru sekarang wajah Luna terlihat berbunga-bunga lagi saat membicarakan laki-laki yang mengisi hatinya. Mungkinkah Luna tengah berada di fase usia dalam gejolak karena mengalami puber kedua? Ya, sebenarnya puber kedua itu biasanya di label pada kaum Adam, bukan kaum Hawa. Ya, karena memang di situ biasanya usia 40 tahun para pria itu di mana karirnya juga sudah lebih mantap gitu ya. Kemudian juga jati dirinya juga sudah terbentuk, maka ingin mengaktualisasikan dirinya melalui penampilannya. Dan biasanya para pria jadinya genit atau lebih cari perhatian seperti itu. Tapi untuk para wanita sebenarnya secara umum wanita itu tidak mau tua. Jadi akan terus berpenampilan jauh lebih muda. Cuma di usia 40 tahun di mana fisik juga sudah mulai menurun atau mulai kendur, maka ini akan jauh lebih semangatnya lebih kuat ya untuk merubah penampilannya menjadi lebih muda begitu. Jadi namanya jodoh atau ketemu pasangan itu kita nggak bisa merencanakan kadang-kadang ya. Jadi karena wanita yang ketemu pria lebih tua, seumur atau jauh lebih muda itu biasanya juga tergantung situasinya. Dan bukan berarti kita ingin muda makanya kita berpasangan dengan pria muda, itu tidak seperti itu ya. Tapi biasanya tadi ketemunya pasangan tidak hanya melihat umur tapi biasanya juga melihat kecocokan. Jadi makanya seseorang itu biasanya mengatakan bahwa umur atau age is just number gitu, tapi yang terpenting kematangan dan kecocokan. Kebahagiaan Luna dan Maxi membuat Prilly Latukonsina seolah iri. Prilly yang pernah menjalin cinta dengan Maxi memang tak pernah memintal acara liburan ke luar negeri dengan aktor kelahiran 1993 itu. Lalu benarkah Prilly mendukung Maxim dan Luna ke pelaminan? Senang banget, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya, jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok, di satu acara gitu. Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia, karena papanya chef. Sama Kak Luna juga suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga pernah. Pokoknya aku sih sebagai sahabat aku pengen dia happy aja. Itu kayak cukup karena dia yang butuh happy aja. Kalau urusan nikah itu urusan Tuhan, tapi kembali lagi kalau dilihat dari kebiasaan yang terjadi, kalau warna merah putih sudah saling mengikat begitu kuat, itu ya terjadi pernikahan. Nah kalau dikatakan langgeng atau tidak, ya kembali pada sisi manusia. Karena manakala saling memberi dan saling menerima itu satu hal yang sudah sama-sama mengikat, yang diminta tidak merasa rugi, yang diberikan, yang menerima juga tidak merasa diuntungkan, ikatannya kuat, sudah sama-sama saling memiliki, ya apapun tidak akan menjadi sebuah masalah. Tapi kalau konsep saling memberi, saling menerima, saling pengertiannya itu menjadi hilang, ya tentu sedikit masalah saja bisa menjadi konflik dan bisa menjadi sebuah perpecahan. Jika Luna tidak ngoyo lagi dalam mengejar karir, Maxim masih berambisi menembus perfilman Hollywood pasca ia tampil bersama Julia Roberts dan George Clooney di film yang mengambil setting di Bali. Mungkinkah Maxim meminta waktu kepada Luna untuk mengejar mimpinya terlebih dahulu sebelum membicarakan pernikahan? Ketemunya sama-sama udah punya pekerjaan, sama-sama udah ada path-nya gitu, sama-sama udah punya karirnya masing-masing, ya harusnya saling support ya. Jangan menghalangi, justru kalau bisa saling memberi dukungan supaya dua-duanya maju, dua-duanya saling ya support. Belum ada rencana yang gimana-gimana. Kalau ada pasti kan tahu juga ya. Ekspresi bucin berat pada belahan hati juga ditunjukkan oleh Arjuna Lapangan Hijau, Pratama Arhan. Selebrasi Arhan pasca mencetak gol berhasil mencetak viral karena memperlihatkan kebucinannya pada Aziza Salsya istrinya. Benarkah demi membela tim nasional, Arhan dan Aziza belum sempat berbulan madu pasca menikah di Tokyo 20 Agustus lalu?
Prestasi dan sensasi diukir bersamaan oleh pesepak bola Pratama Arhan. Keberhasilannya mencetak gol ke gawang lawan diiringi oleh selebrasi unik yang menunjukkan kebucinannya pada Aziza Salsya, istrinya. Karena masih pengantin baru, rasanya wajar bila Arhan dan Aziza getol memamerkan kemesraan mereka baik di media sosial maupun di depan awak media. Lalu benarkah Arhan masih suka mencemburui Aziza karena sang istri masih berhubungan baik dengan Philopas Arman, anak sosialita Jennifer Jill Supit? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, nama Pratama Arhan kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya selain memiliki prestasi yang luar biasa, bek tim nasional Indonesia rupanya juga tak malu-malu menunjukkan kebucinannya kepada Aziza Salsya atau yang akrab disapa Zize, yang tak lain adalah istrinya yang dinikahi pada 20 Agustus 2023 lalu. Bagaimana tidak, usai berhasil mencetak gol saat timnas melawan Turkmenistan beberapa waktu lalu di Stadion Manahan Solo, selebrasi Arhan membuat netizen baper. Pasalnya, Arhan sengaja membuka setengah jersinya yang di dalamnya terdapat kaos yang bertuliskan nama sang istri Aziza dan juga tanggal pernikahan mereka. Tanggapan dari saya sendiri terkait Arhan Pratama yang selebrasinya dia buka kaos itu salah satu hal yang sangat luar biasa. Terus juga itu selebrasi yang mungkin ditunjukkan dari Arhan buat istrinya sendiri sebagai rasa kasih sayang. Seberapa dalam sih Arhan tuh ke Ziza itu kayak gimana perasaan cintanya gitu sih. Kata aku itu haknya dia sih ya. Maksudnya dia mau kayak pakai baju tentang nama istrinya, terus di lapangan bola itu nunjukin kayak gitu kan. Mungkin kan itu salah satu pembuktian cintanya dia buat si Zia gitu. Ya, sebagai istri, Zize rupanya memang selalu berusaha untuk mendukung karir Arhan. Bahkan Zize rela terbang ke Solo demi bisa menyaksikan sang suami berlaga di rumput hijau. Kehadiran Zize rupanya semakin membuat Arhan semangat hingga akhirnya bisa mempersembahkan gol untuk Indonesia dan juga untuk sang istri. Zize pun tak menyangka jika Arhan akan melakukan selebrasi di hadapannya yang tentu saja membuat dirinya bahagia. Sebagai pengantin baru, wajar saja jika Arhan dan Zize tengah getol memamerkan kemesraannya di hadapan publik ataupun media sosial. Apalagi kabarnya keduanya memang belum lama berkenalan, sehingga usai menikah menjadi ajang pacaran dan saling mengenal antar keduanya. Cium dong, cium. Cium dong kak, Cong. Kak belum dicium, ayo dong. Sejak menikah, pasangan ini memang belum sempat menjalani bulan madu, lantaran Arhan harus membela timnas Indonesia. Namun meski harus menjalani long distance marriage, Zize dan Arhan tetap tampil romantis. Bahkan Arhan rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah untuk memberikan hadiah sebuah gelang mewah untuk Zize. Lantas benarkah Arhan dan Zize tak menunda untuk memiliki momongan? Sabar lihat Ziza, nanti ada baby Arhan Aziza. Baby kalau bisa tahun ini udah ada ya kan? Gue gak sabar sih, gue punya keponakan lucu. Ya kan? Segera ya. Semoga bahagia.
Kemesraan dan kebucinan Arhan kepada sang istri rupanya membuat netizen kepo perihal kisah cinta Arhan dan Zize. Pasalnya kisah cinta keduanya tak terendus media. Rumor yang beredar, Aziza dan Arhan dijodohkan hingga akhirnya kisah cinta keduanya berakhir di pelaminan. Arhan resmi menikahi Zize di Tokyo, Jepang pada 20 Agustus 2023. Lantaran Arhan tak mendapat izin cuti dari klub sepak bola Tokyo Verdy di mana Arhan bermain. Namun meski diisukan jika Zize dan Arhan dijodohkan, pasangan ini justru terlihat bahagia dan memancarkan binar cinta usai akad nikah. Salah satu sahabat Zize mengungkapkan jika Zize bahagia saat mengumumkan jika dirinya akan menikah dengan Arhan. Gimana reaksi kakak pas Zize mau nikah? Wah itu drama banget sih jujur. Jadi tuh aku emang sering banget kayak ke rumahnya Ziza. Jadi aku sama rumah dia deketan kan. Aku kayak kadang suka nginep gitu-gitu. Terus until this one time dia kayak yer ke rumah sekarang gitu. Dia udah minta aku ke rumah dari siang. Terus aku balik ke rumah dia itu pas mau maghrib apa? Pas ke rumah dia maghrib. Terus pas nyampe rumah dia lagi nangis-nangis. Kenapa gitu? Aku kira lagi berantem atau apa. Ternyata ada berita bahagia. Gitu. Pagi pokoknya Arhan nelpon. Habis itu gak aku angkat. Terus Ziza nelpon berkali-kali gitu. Terus aku angkat. Terus mereka kasih tahu. Terus aku bilang, aduh jangan bercanda dong. Besok aku kelas pagi nih. Terus aku matiin. Terus besok paginya mereka ngechat. Kok kamu gak peduli sama kita gitu. Ternyata beneran. Udah deh, terus aku dijemput ke rumahnya. Kalau aku lihat kayak dari orang tuanya sih ya. Orang tuanya kayak kalau aku lihat di TikTok nih, kayak kalau ada Arhan sama Zia, kayak di apa ya, kayak di apa sih namanya, kayak dideketin mulu, sudah dicium gitu apa gimana. Ya kan, tapi udah suami istri jadi sah-sah aja sih. Sih lucu juga sih kalau lihat yang satu juga pemain bola, yang satu juga suka olahraga gitu kan. Jadi chemistry-nya dapat mereka berdua. Ya lucu lah gitu. Gimana sih? Ya, sementara itu kabar pernikahan Arhan dan Zize rupanya membuat Marcella Aprilia yang merupakan mantan kekasih Arhan seolah tak terima. Pasalnya Marcella merasa jika Arhan sengaja memutuskan kisah asmaranya yang sudah terjalin 3 tahun untuk menikah dengan Zize. Sementara Zize diketahui menjalin asmara dengan Pilo Pasarman yang merupakan anak sosialita Jennifer Jill Supit. Bahkan selama pacaran dengan Pilo, Zize juga terlihat bucin dengan kekasihnya itu. Sayangnya, lantaran perbedaan keyakinan membuat hubungan keduanya kandas. Sama Zia, ya semoga Arhan dan Zia langgeng sampai kakek nenek dan gak ada konflik. Karena kan namanya selebriti ya, pasti ada aja hujatan atau entah apa. Semoga mereka terbebas dari itu semua. Semoga langgeng terus, semoga lancar, karirnya semakin naik. Ya, itu aja sih. Di episode babak Sing Off Battle kedua di Indonesian Next Big Star, masih bareng Bobby dan DK dari Icon, idol group dari Korea Selatan sebagai juri internasional. Juga ada juri Indonesia kesayangan kita, Judika dan Rosa, musisi kebanggaan Indonesia. Di babak Sing Off Battle kedua ini, para kontestan menunjukkan penampilan terbaik mereka. Para kontestan pun kelihatan akrab satu sama lain, yang bikin penampilan mereka makin terasa emosional. Lagu Balonku berdurasi 3 menit dan 20 detik. Jika ada 60 detik dalam 1 menit, berapa total detik lagu tersebut? Aku Ya, 200 detik. pancet modal. Cukup sekali saja. Pilihan lagu yang menarik bikin para juri terpukau dengan penampilan para kontestan. DK pun sempat memuji arti dari lagu Kali Kedua dari Raisa yang dinyanyikan Haska Safira dan Ikrau Maulana. 감사합니다. 저 여기 오늘 가사지가 있어서 가사를 이렇게 보면서 제가 노래를 듣고 있는데 노래가 진짜 좋네요. Dari 9 kontestan yang tampil dalam babak Sing Off Battle kedua ini, 4 kontestan berhasil bikin juri jatuh hati dan lolos ke babak selanjutnya.
Ikutin terus perjalanan para kontestan menjadi suara baru dari Indonesia dalam setiap episode The Indonesian Next Big Star. Dukung suara-suara baru dari Indonesia dengan tonton terus perjalanan mereka di The Indonesian's Next Big Star. Masih pengen dengerin ulang lagu yang dibawakan kontestan di episode ini? Dengerin aja di official playlist suara dari TINBS di Spotify. Jangan lupa untuk temuin juga musik dari musisi-musisi kebanggaan Indonesia lainnya di playlist suara dari Indonesia. Dengerin gratis di Spotify.